Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada memvideokan bahwa tujuannya kepada keluarga besar, yakni Saudara Yakarim Munir yang ada di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan seluruh keluarga besarnya yang berada di Aceh Singkil, baik di Kota Susalam maupun di luar Provinsi Aceh. Dengan ini saya menyatakan bahwasanya selama ini Saudara Yakarim Munir menuding saya bahwasanya saya ada berutang kepada Saudara Yakarim Munir. Sebenarnya itu tidak benar. Di sini sering dikatakannya saya bahwasanya saya ini adalah penipu, pembohong. Ada buktinya di FB-nya. Seterusnya mungkin tanggalnya nanti sudah ada juga di sini, ada juga dibuatnya di YouTube. Bahwasanya Anwar Rustam Bancin, pembohong, penipu, kata Yakarim. Seterusnya juga ada juga di FB-nya mengatakan saya juga bermacam-macam. Artinya mungkin nanti pada keluarga besar Saudara Yakarim yang bisa membaca langsung dari YouTube ini bahwasanya apa yang disampaikan Saudara Yakarim itu. Seterusnya ini bermacam-macam, saya langsung dengan foto saya langsung memvonisnya bahwa saya menipu bermacam-macam. Ini dia. Seterusnya ada juga di FB-nya lagi. Ini dia. Akan saya sampaikan satu persatu apa beritanya, karena saya ada di belakang saya di sini sebutkannya bermacam-macam juga. Seterusnya ada juga ini, bertanggalnya ada di sini, semua beritanya ada di sini. Mungkin bisa nanti dibaca oleh Saudara Karim juga masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dan Susalam, pada khususnya Provinsi Aceh. Juga ini ada. Seterusnya saya sampaikan kepada keluarga besar Yakarim Munir bahwasanya yang berutang itu bukan saya. Yang berutang itu adalah Saudara Yakarim Munir kepada saya, berjumlah sisa uang saya kepada beliau dengan catatan saya adalah di sini tertera, mungkin tertera di sini. Jumlah utang yang Yakarim Munir pada saat ini sama saya 20.335.000. Setelah dipotong hasil pekerjaan yang bekerja di kebun saya, juga cara borongan, baik cara hitung jam rental per jam. Jadi jangan dikatakan nanti saya ini mana tahu hari ini dan lusa saya tiada. Setelah saya nanti tiada mengatakan bahwasanya datang keluarga atau Yakarim Munir menagih ke rumah saya bahwa saya ada punya utang. Tidak ada sepeser pun utang saya kepada Yakarim. Apa saja bukti yang Bapak miliki terkait dengan utang yang dimiliki oleh Yakarim? Saya punya bukti. Buktinya apa? Saya punya bukti bahwasanya ada kwitansi diteken oleh Saudara Yakarim. Kwitansinya ini. Saya buka satu persatu. Di sini ada diteken Yakarim Munir berjumlah 2.875.000. Pertama, yang kedua yang diteken oleh Saudara Puka Singkil berjumlah 1.500.000 rupiah. Setelah itu dipinjam lagi 1.900.000 rupiah. Seterusnya dipinjam lagi tanggalnya ada tertera masing-masing 600.000 rupiah. Seterusnya di sini ada 1 juta yang ditatangani oleh Puka Singkil. Seterusnya di sini ada 600.000 ditandatangani oleh Puka Singkil. Seterusnya ada di sini 220 yang menandatangani adalah Puka Singkil sebagai anggotanya dan kepercayaan Saudara Yakarim.
Seterusnya ada juga di sini 1.200.000 yang juga ditandatangani oleh saudara Puka Singkil. Seterusnya ada sini 20 juta ditandatangani oleh saudara Yakarim Munir. Ini buktinya. Kalau tidak ada fakta saya tidak berani. Juga di sini ada di 400.000 yang ditandatangani oleh Asril Hutapea sebagai operator saudara Yakarim Munir yang bekerja di kebun saya. Seterusnya ada di sini lagi 800.000 yang ditandatangani oleh Puka Singkil. Seterusnya di sini ada 6 juta rupiah yang ditandatangani oleh Yakarim Munir langsung. Seterusnya di sini ada 500.000 yang ditandatangani oleh Puka Singkil. Seterusnya di sini ada lagi 1.350.000 ditandatangani Puka Singkil. Seterusnya lagi ada lagi ini 400.000 yang ditandatangani oleh Puka Singkil. Seterusnya di sini ada lagi 780.000 di sini karena belum ditandatangani karena pada waktu itu tidak sempat beliau datang. Tapi kalau memang ini beliau tidak mengakui, tidak apa-apa. Artinya boleh kita kurangkan ini. Tapi ini jelas, keperuntukannya juga jelas untuk pembelian oli hidrolik 30 liter. Artinya pada saat itu Yakarim Munir bekerja di kebun Bapak ya? Benar, mereka mau bekerja membersihkan kebun sawit saya terletak di Bulu Duri. Mungkin bisa ditunjukkan siapa saja yang menjadi operator atau kadang operatornya pada saat bekerja. Pada waktu itu operatornya namanya Hutapea, Asril Hutapea. Ini orangnya. Itu orangnya suruhannya tadi. Ini operator eskavator garis miring ataupun disebut beko oleh operator saudara Yakarim Munir dengan eskavator merek Sumitomo SH120/5. Ini dia. Juga ini adatnya. Ini namanya saya tidak tahu, tapi marganya Sinaga adalah keneknya. Kenek beko yang operatornya adalah Asril Hutapea tadi. Seterusnya kenapa dia tidak ada berhasil? Karena semua alatnya memang beliau pertama bawa satu alat rusak, diganti bawa lagi kedua juga rusak. Ini buktinya dia. Ini langsung dari bengkel dari orang Medan yang datang juga ini. Namanya dari Oscar Sumitomo yang memasang alat ini. Juga ini. Dihadiri oleh mereka. Juga di situ ada namanya Bundong, ada Puka Singkil, ada kalau memang jujur. Ini mereka alatnya yang berusak. Kenapa tidak? Sampai 2 bulan hampir cuman kerjanya tidak ada. Jadi beban sama saya. Kenapa beban? Karena jaga malamnya seperak pun belum pernah dibayar. Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh Yakarim dengan alat beratnya itu tidak maksimal. Perlu kawan-kawan ketahui bagaimana maksimalnya. Bahwasanya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pekerjaannya itu cuman yang bekerja. Tapi ini saya dapatkan dulu. Ini lagi bahwa alatnya rusak. Memang ada 2 unit, tapi semuanya rusak. Buktinya ini saudara-saudaraku yang keluarga besar Yakarim Munir dimanapun berada. Seterusnya ini juga pada waktu kami saudara Yakarim memprapitkan Kapolres Sul Salam, dia mengklaim ditunjukkannya di majelis hakim bahwasanya ini alat dia bekerja. Tidak benar bahwasanya ini di sini alatnya tidak sudah tahu. Ini mereknya Itachi. Warnanya oranye. Juga operatornya siapa? Di sini nama operatornya Usman, suku kita Sumatera Padang. Keneknya adalah anaknya si Bayu, yang pemilik alat adalah abang kandung saya adalah Haji
Adil Bancin. Ini dia. Bukan miliknya yang bekerjakan ini, bukan alatnya Ya Karim. Boleh lihat oleh keluarga besar Ya Karim dimanapun berada. Seterusnya, buktinya apa? Saya mengatakan itu alatnya rusak. Sesuai dengan yang apa yang disampaikan oleh ini, buktinya asli. Yang dituliskan oleh operatornya sendiri bernama Asril Hutapea. Yang borongan cuma bekerja 15 jam. Dapat hasil 1,3 hektar dikali 5 juta sesuai dengan perjanjian kami. Seterusnya, untuk jamnya ada di sini ditulis Asril, saya tidak menulis. 56 jam. 56 jam hitung per jam kali 260.000 per jam yang menanggung BBM, makan supir, jaga malam, dan gaji kenek saya yang bayar. Ditandatangani oleh Asril. Ini balikannya. Ditandatanganinya di pada tanggal 5, 10 sampai dengan 14, 19. Semuanya jumlahnya ini. Saya tidak ada rekayasa. Seterusnya juga kami. Pada waktu itu ada difasilitasi seorang oleh bernama dulu pangkatnya Ibtu Abdul Malik sebagai propos di Polres Sulsalam. Saya mengatakan dia propos. Kami di Polres ada memang kesepakatan adalah di sini tertuang di sini adalah namanya berita acara mediasi. Saya tunjukkan pada keluarga besar dalam famili dekat ataupun di mana aja pun berada saudara famili Beak, saudara Ya Karim. Ini dia. Saya buka satu persatu. Ini dia. Mungkin ini pelan-pelan saya buka. Ini tanda tangan saya. Ini tanda tangannya saudara Ya Karim. Ini disaksikan oleh Yahya sebagai lawyernya. Ini juga Saripudin alias Buka Singkil juga anggotanya. Di sini tanda tangan oleh salah satu saksi namanya Haji Jud Amri Pohan, dipanggil Haji Juta. Seterusnya ini berita acara yang tanda tangani. Juga di sini ditandatangani oleh anak saya namanya Dedi. Zulkarnain, Pundes Sinaga. Dia cukup banyak membawa saksi, tapi tidak apa. Seterusnya saya setelah ada mediasi itu, saya apa yang di poin yang ada di mediasi ini ada 7 poin, saya sudah melengkapi. Saya sudah memanggil oleh daripada Sumitomo namanya PT Oscar ya di Medan. Saya sudah ada buktinya ini juga. Ini bahwa saya bayar orang dari Sumitomo, ini buktinya. Mereka sudah datang. Ini dia. Pembayaran apa itu, Pak? Pembayaran perbaikan. Saudara Ya Karim tak ngerti, kabarnya dia di Singkil itu ada LBH, berarti Lembaga Bantuan Hukum. Mari dibaca. Saya di somasinya disuruhnya baca dengan sesuai dengan kesepakatan di mediasi itu. Jika dia baca apa yang disepakati yang di Polres Aceh Singkil. Di Polres Sulsalam. Baca aja juga. Ini. Sudah saya apa? Semua lengkap. Saya tidak ada rekayasa. Selanjutnya juga berita mediasi tadi sudah saya sampaikan. Mungkin tadi sudah saya sampaikan ini sudah asli ya tadi ya. Ada asli kan? Ini asli kan? Ini asli, tanda tangan saya asli, tanda tangan beliau Ya Karim Munir asli. Juga Yahya asli. Sabrudin Anis Buka Singkil juga asli, Haji Jod Amri Pohan juga asli, juga Dedi Anwar anak saya sendiri asli, Zulfikar ini saya nggak ngerti siapa, ini Pundes Sinaga juga asli. Ini diparap beliau, diparap oleh saudara Ya Karim. Selanjutnya setelah berjalan itu, saudara Ya Karim ada somasi saya.
Somasi saya berkata di sini, dia ini somasi pertama. Saya tunjukkan juga. Memang dia somasi saya mungkin ini mengingatkan, tapi tidak saya tanggapi. Karena dia berkata-kata di sini, terserah dia. Tidak di sini berikannya waktu, kalau nggak salah saya baca di sini dari 7 Oktober lalu. Berarti tersebut pada poin di sini sebutnya poin 7 dan 9. Ada disebutnya poin 7 dan 9. Oke, saya tidak tanggapi dan tidak saya balas somasinya. Datang somasi kedua. Datang somasi kedua di sini disampaikannya bla 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 bla. Apabila tidak sampai surat somasi kedua ini, di sini ada berbunyi. Apabila tidak saya tanggapi bahwa beliau itu membuat akan menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di NKRI ini. Saya menunggu sampai sekarang saya tidak boleh. Di sini ada poinnya 2-nya, 3 hari sudah sampai. Tembusannya ada sini. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kapolda Aceh di Banda Aceh, Bapak Kabid Propam Polda Aceh di Banda Aceh, Bapak Kapolres Subsalam di Subsalam Tertinggal. Saya siap. Surat somasi ini datangnya dari tanggal di sini tanggalnya dibuat surat ini tanggal 14 November tahun 2022, tapi sampai sekarang saya menunggu. Apa memang benar saya dilaporkannya atau tidak? Ternyata tidak. Terima kasih juga saya kalau memang tidak melaporkan. Sini sudah jelas. Sudah jelas. Jadi di sini juga pembuktian waktu perkara keputusan nomor 3 garis miring PID titik PRA garis miring 2020 garis miring PN Singkil. Di situ juga saudara kita Sabirin Huta Barat mengatakan bahwa alat yang dipermasalahkan selalu oleh Karim itu memang ada rusak. Buktinya apa? Sini ada, nanti saya buka satu persatu, di sini sudah saya tanda. Ini tertuang dari berita acara Sabirin Huta Barat. Mungkin bisa di saudara-saudara foto ataupun di video, ini buktinya bahwasannya mengatakan alat saudara Karim itu rusak-rusak sehingga diganti menjadi alat yang satu, diganti pun dengan alat yang kedua toh juga rusak, kedua-duanya rusak. Ini dia, ini keterangan dari saksi oleh saudara Karim pada pra pengadilan di Singkil pada tahun 2020 yang lalu. Ini dia, ini semua berita acara keterangan dari saudara Sabirin Huta Barat sebagai saksi. Selanjutnya ini terus sampai di sini keterangannya saudara saksi kedua, yang itu kebalik saya katakan keterangan saudara Sabirin Huta Barat. Juga di sini kenapa saya tidak banyak berkomentar. Artinya kalau memang ada pertanyaan dari rekan-rekan media, monggo. Dan perkataan saya ini, oh ya, mohon maaf, di media FB-nya ada mengatakan bahwa saya berutang jamu. Jamunya itu ini. Memang ini belum saya bayar. Jujur. Kenapa belum tidak saya bayar? Harganya berapa? Namanya di sini Royal Kirat. Isinya masih ada, memang sudah berkurang. Tetap saya simpan. Artinya ini dia. Jangan dia mengatakan insya Allah kalau memang ada bukti nanti, ternyata ada saya punya utang kepada beliau, dibuktikannya memang secara otentik, fakta, ataupun bukti kwitansi dan ada saya taikkan dan kontrak apa segala macam, berikan saya waktu 7 kali 24 jam, siap saya membayar kontan kalau memang benar berita acara itu. Jadi dengan ini kepada masyarakat Kabupaten Singkil dan kepada masyarakat Kota Subsalam dan Provinsi Aceh, baik di luar Aceh, tidak benar saya berutang kepada saudara Karim Munir. Yang berutang itu menurut catatan saya adalah Karim Munir sendiri. Berapa utang yang dituduhkan kepada Bapak?
secara untuk berapa utangnya katanya sama saya bermacam-macam. Ada yang kata 700 juta, ada, jadi itu tidak bisa saya buktikan. Tapi kata di sini di BFB itu bermacam. Pembohong, penipu, yang penipu itu dia yang mau menipu saya sebenarnya. Tidak ada bisa tik-tik. Saya juga dilaporkannya penggelapan di Polda Aceh. Juga anak saya diadukannya ke Polres Subul Salam. Anak saya disuruh dilaporkannya mencuri 2 baterai bekas. Maunya kalau membuat laporan itu ada fakta lah. Juga saya dilaporkannya dengan laporan polisinya lengkap ada sama saya ini, bahwasanya di Polda Aceh tidak terbukti bahwanya saya itu bersalah terhadapnya, maka keluar surat SP3. Kalau bapak-bapak mau melihatnya SP3-nya ada. Ini anak saya dituduhnya pasal 372 penggelapan. Dilaporkannya mencuri 2 buah baterai bekas. Juga saya dibuatnya 372 dilaporkannya di Polda Aceh. Ini buktinya bahwanya saya sudah di PS3 Polda Aceh. Berarti tidak terbukti saya bersalah menggelapkan barang dia. Apa yang saya beratkan? Insya Allah kalau ada utang saya dunia ini, kalau memang saya silap mohon diingatkan. Saya akan bayar. Masih ada harta Tuhan yang bisa saya jual untuk membayar demi utang saya. Kalau saya pun mati, kalau ada pun utang saya memang real, kenyataannya siap keluarga besar saya membayar. Hanya ini dulu, mungkin ada lagi pertanyaan saudara baik di media. Saya siap memberikan apa yang ada sama saya. Dan hanya ini dulu, lebih kurang terkhusus kepada saudara-saudara kami yang saya hormati adalah Paru Besar Yakarim Munir di Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dimanapun berada, di mana perkataan saya ini seolah-olah apa yang disampaikan oleh Yakarim Munir tidak benar kepada saudara-saudaraku yang saya hormati. Tidak ada sepeser pun utang saya kepada Yakarim. Tapi manakala nanti Yakarim bisa membuktikan saya punya utang, insya Allah 7 kali 24 jam akan saya lunasi. Hanya ini dulu saya sampaikan, di mana kalau ada pertanyaan silahkan. Ataupun memang ini saya rekayasa kwitansi ini, boleh saya tuntut kemana saja. Benar atau tidak yang saya sampaikan ini masalah kwitansi utang yang diambilnya ini. Pak Haji, Pak, terkait Beko itu Pak, alasannya mereka nggak menjemput apa Pak? Ini dia alasannya mereka itu disuruhnya saya memperbaiki. Perbaiki di situ kan ada disomasi juga di mediasi tadi kan tertuang. Itu sudah saya kerjakan. Yang dikerjakan oleh Sri Tombo. Juga apa alatnya yang harus yang 7 poin itu saya juga sudah menyiapkan. Apabila mekanik mengatakan nanti bahwasanya itu harus diganti, saya sudah menyiapkan itu dengan harga dengan PPN-nya 30 juta lebih. Saya beli pada tanggal sekian. Tapi kami berjanji itu perbaikan, bukan pergantian. Tapi kalau memang mekanik mengatakan yang 7 poin yang ada di mediasi itu, saya siap menggantinya. Tapi tidak apa. Padahal kerja di kebun saya juga rusak. Sesuai dengan fakta. Apa yang disampaikan oleh operatornya, apa yang disampaikan oleh Sabirin Mutabara. Tapi tidak apa, biar jangan ribut. Saya orang yang tidak mau ribut. Sudah tua. Ini asli dari PT Oscar. Tanggal berapa ini saya di sini saya ingat tanggal berapa, karena ini kan dari apa namanya dari WA via HP sehingga saya print ini dan buktinya barang itu ada. Kalau memang ada perlu dipertanyakan nanti enggak saya berbohong bisa saya tuntut kalau ini di persidangan baik secara pidana ataupun secara perdata. Kalau saya berbohong bahwa alat ini sudah saya siapkan. Berarti alat itu sudah disiapkan sesuai dengan hasil berita acara mediasi itu Pak? Iya, saya sudah siapkan. Tetapi juga dia mengkomplain bahwa saya yang pemasangan itu. Dan juga saya ada ngecat melalui namanya sekarang pangkatnya AKP. Dipropos di Polres Subul Salam. Saya katakan orang mekanik tidak mau lagi datang. Atau saya sebutkan bahwasanya kalau tidak saya berikan uang,
untuk saudara Ya Karim yang membutuhkan saya berikan dengan uang. Ya Karim menjawab tidak mau. Atau dia mengambil mekanik, saya yang membayar jika tidak mau. Terakhir saya bilang, kalau begini caranya, siap kemana saja saya ikut. Diberikan uang tidak mau. Suruh cari mekanik aku yang bayar tidak mau. Sementara mekanik yang dari Sumitomo tidak mau. Ada bukti tak kami. Dan ada. Itu kami, saya perantara mulai AKP Abdul Malik kalau nggak salah. Sebagai Komandan Propos di Polres Salam pada waktu itu. Terkait tudingannya Karim, Pak, apakah Bapak merasa keberatan dalam tudingannya Karim tersebut bahwa saya Bapak mempunyai utang kepadanya? Oh ya keberatan loh. Keberatan lah, kita pun nggak punya ia berutang kok kita selalu berutang. Mungkin nanti kalau udah sayang, kan untung saja saya ada replikasi terhadap ini. Seandainya tadi aku tidak ada, begitu saya meninggal dunia, datang keluarganya dia itu punya utang. Kalau tidak akan berjalan kebumikan. Itu akhirnya apa? Tentu dipertanggungjawabkan oleh ahli waris saya, membuat pernyataan. Utang apa aku sama dia? Ini pun kan saya bilang, utang apa aku sama dia? Mohon dibuktikan. 7 kali 24 jam kalau memang terbukti, saya ulangi perbicaraan saya akan bayar kontan kalau memang fakta. Tapi jangan asumsi, jangan. Terkait tudingan itu Pak, apa langkah selanjutnya itu Pak? Langkah selanjutnya, kalau sudah begini, saya juga harus bekerja, saya sampaikan dulu terhadap ini kepada PH saya. Atau langkah-langkah apa? Kalau memang ini katanya, kita tengok dulu apa kemauannya saudara Karim ini. Kalau memang dia melaporkan saya lagi, monggo. Kalau mungkin dia tidak percaya terhadap yang saya sampaikan ini, silakan. Laporkan saya, yang berwajib. Jangan yang dia tidak. Tidak tahu di warung, di masjid, ribut di media, kayak nggak ada kayak macam anak aja kami udah orang tua udah bercucu. Intinya Bapak terbuka ya Terbuka. keluarga mereka ya. Terbuka, kapan saja, tapi jangan berikan saya waktu, jangan mendadak. Artinya beritahu, kapan saja. Ini membawakan bukti bahwa saya keterangan di Karim. Tapi jangan asal tulis-tulis saja. Utang apa? Adakah kontrak kuteken? Adakah perjanjian kami selain itu kami disaksikan oleh Pukat Singkil, birin saya dia, mesti membersihkan 5 juta per hektar. Cuman itu buat parit dulu janji kami 25.000 per meter di sangkar, cuman itu. Tidak ada yang kalau ngomong saya ini dusta, saya akan bertanggungjawabkan punya akhirat. Kalau dia berani bertanggungjawabkan, monggo. Kira, apalah ada yang bertanggap pertanyaan lagi? Ada lagi? Cukup ya, sudah ya. Oke Pak Haji. Hanya Mungkin ada tambahan Pak Haji lagi terhadap itu tadi. jadi mungkin ini saya khususkan kepada keluarga besar Ya Karim Munir, bahwasanya perkataan saya ini di mana menyinggung dan perasaan. Saya ini manusia biasa, tidak sempurna. Artinya karena selama ini saya dituding oleh saudara kita itu Ya Karim Munir, makanya pembicaraan saya ini mungkin ada lebih kurangnya. Kalau memang tersinggung terhadap itu, saya mohon maaf minta maaf kepada keluarga besar. Tahu beak kalau bahasa singkelnya. Saudara dekatnya Ya Karim Munir, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya ini yang kurang berkenan. Tapi kalau berkenan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.